Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bertutorial kembali, khususnya terkait perdosenan ya. Kali ini kita akan masuk ke usulan ke lektor kepala atau guru besar ya. Ini khususnya untuk perumpun ilmu agama. Ini ada satu sesi ya, di mana di jadwal pengajuan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar tahun 2025 adalah 19 Mei ya, penilaian 11 sampai 10 Mei. Itu usulan ya. Oke, langsung saja kita cek and recheck ya. Langkah pertama adalah melakukan login terlebih dahulu ya melalui akun PAK ya, penilaian kenaikan angka kredit jabatan dosen ya. Ini beberapa item ya yang perlu diisi ya, mulai dari nama sampai ID Scopus, ID Sinta, ID Garuda ya, ID Google Scholar ya, itu dicantumkan ya. Contoh di sini rumpun ilmu ya, rumpun ilmu ini yang perlu disesuaikan ya, ini sesuai ijazah terakhir ya. Ijazah terakhirnya apa? Berarti kalau rumpun ilmunya itu adalah rumpun ilmu non agama, maka dianjurkan melalui sister atau Dikbud ya. Ini khusus untuk rumpun ilmu agama ya, misal jurusan teologi ya, ilmu teologi ya, itu bisa disesuaikan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ya. Untuk rumpun PAI ya, contoh ekonomi syariah, pendidikan agama Islam ya, hukum ekonomi ya, hukum ekonomi syariah, hukum Islam ya. Kemudian rumpun, jadi dilihat ijazahnya ya. Kalau kalau pendidikan umum ya, misal alumni ilmu pendidikan dasar ya atau PGSD ya, itu via sister ya, via Dikbud ya. Hmm. Kalau rumpun agama via Kemendag, via akun Kemendag ya, yakni SSO PAK ya, PAK Kemendag ya. Oke, contoh di sini usulannya ilmu agama Islam atau rumpun ilmu agama ya, agamanya agama Islam, pohon ilmunya bisa disesuaikan ya. Contoh di sini ilmu Kristen, ilmu agama Kristen, ada teologi ya, pendidikan Kristen, sosial Kristen ya. Kemudian ilmu agama Hindu, ada Dharma Widya ya, Dharma Duta, ilmu komunikasi ya, sosial Hindu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian rumpun ilmu agama Buddha, Dharma Sastra, ekonomi dan wirausaha Buddha ya, pendidikan ya, pariwisata ya. Kemudian Katolik, ada ilmu keagamaan Katolik, hanya satu rumpun ya. Jadi rumpun ilmu bisa kita cek di rumpun ilmu Kemenak ya di sini. Rumpun ilmu Kemenak di sini kita cek regulasinya ya. Jadi disesuaikan dengan ijazah ya, ijazah terakhirnya. Kalau ijazah terakhirnya contoh apa? MPI ya, manajemen pendidikan Islam ya, maka rumpun ilmu agama Islam. Kalau rumpun ilmunya non agama ya, ini rumpun ilmunya. Rumpun ilmu agama Islam ada ilmu syariah, tarbiyah, usuluddin, dakwah, adab, sosiologi agama ya. Kemudian ekonomi Islam, psikologi Islam ya. Kemudian rumpun ilmu berikutnya ada mana tadi? Rumpun ilmu agama.
Oke. Tadi yang rumpun ilmu keagamaan, ya ini rumpun ilmu agama Kristen ini ya, rumpun ilmunya. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Alkitab, etika Kristen ya. Berarti tinggal lihat rumpun ilmunya ya. Buddha, kita cek yang Buddha, tapi pakai yang ini, tapi ini belum ada ininya, belum ditemukan eh, peta contoh. Oh ini contohnya berarti ikutnya di sini ya, contohnya ya. Contohnya di sini, rumpun ilmu agama ya, tinggal disesuaikan di sini. Misal agama Islam berarti misal alumni syariah, kemudian hukum ekonomi syariah. Nanti ilmunya juga rukun ilmu hukum ekonomi syariah. Ini contoh saja ya, bisa fikih, bisa hukum Islam ya, atau apa sesuai dengan mata kuliah yang diampu ya. Mata kuliah yang diampu, pohon ilmu dan cabang ilmu. Pohon ilmu dan cabang ilmu. Kita cek pohon ilmu, cabang ilmu berarti masuknya ke sosiologi Islam, cabang ilmunya. Nah, ini tinggal disesuaikan ya ini. Yang atas ini ranting ilmu ya. Tentukan salah satu. Jadi contohnya semisal ekonomi Islam atau syariah, jinayah, ya, kisah jarimah dan sebagainya. Berarti ini manajemen pemasaran, manajemen zakat ya, syariah, dan lain-lain. Contohnya ranting ilmunya, kemudian jadi usulan naik jabatan reguler ya, rektor saat ini, PMT-nya semisal waktu tinggal cek ya, tinggal dicek. Misal taruhlah di sini April ya, 1 April. Pangkatnya semisal 3D ya, tinggal disesuaikan. PMT, kemudian masa kerja ya, misal 6 tahun ya. Nah ini nilai dasarnya ini otomatis ya. Nilai dasarnya otomatis kalau ingin naik ke lektor kepala berarti lektor 3D-nya ini secara otomatis kumnya dihitungnya mulai dari 200 ya, tidak dari 300 ya. Contoh di sini 3D itu adalah kumnya semisal 300 ya. Kemudian kumnya ketika diusulkan ke lektor kepala ya, maka akan menjadi 200. Itu basis datanya yang dihitung ya. Reguler, kemudian contoh ini tadi kan 200, kita cek semisal naik jabatan menjadi ini bahasa saya semisal lektor kepala ya. Kalau ke guru besar yang dihitung adalah nilai dasarnya ya. Nilai dasarnya yakni
400 ya nilai dasarnya minimal ya. Jadi tidak yang penting lektor kepala ya kalau ingin ke guru besar ya. Mau 400, mau 550, mau berapa? 800 ya. 700 maksudnya ya. Lektor kepala jenjang tiga jenjang ya di lektor kepala itu bisa mulai dari 400 sampai 700 ya. Untuk lektor kepala saya lupa ini. Lektor kepala. Nah, contoh semisal ini ya. Nah, 300, 400, 700 ya, 700. Berarti untuk 700 ini angka kredit barunya ya, minimal yang dibutuhkan untuk naik ke guru besar adalah 450 ya, angka kredit barunya. Hmm. Oke, contoh tadi di lektor 200, misal taruhlah di sini 200 angka kredit yang dibutuhkan ya, angka kredit barunya butuh 200, berarti kita tinggal cantumkan mau 200 berapa? 210 ya contohnya ya. Jadi masih ada sisa angka kredit 10 ya di sini. Misal 400 ya, 410 kredit barunya, sisanya angka kreditnya adalah 210. Nah, nanti itu bisa diusulkan untuk naik ke jenjang berikutnya ya. Atau 450 ya. Maka lebihannya ini, lebihan sisa angka kredit ini yang bisa diusulkan untuk periode usulan berikutnya ya, ini ke guru besar. Setelah itu tombol simpan ya. Tombol simpan kita gunakan tombol enter ya. Nah, data berhasil disimpan. Jadi menyimpannya adalah tidak ada tombol simpan ya, maka cukup pilih yang tadi ya, kemudian enter ya situ. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, ada scan ijazah, kemudian ada scan disertasi atau tesis ya untuk lektor kepala, kemudian diupload ya filenya. Pilih file ya, kemudian diupload. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dokumen administratif ya di sini. Dokumen administratifnya yang sudah diupload nanti hasilnya ya yang diupload di sini. Surat pengantar, surat apa, scan sertifikat pendidik dan sebagainya itu akan otomatis terbaca. Kemudian ISK ya, syarat khusus. Nah, ini syarat khusus yang diperlukan ya. Jadi kalau untuk lektor kepala cukup ini artikel jurnal terakreditasi Sinta 1 atau 2. Tidak perlu jurnal internasional bereputasi. Kalau jurnal internasional bereputasi ini untuk ISK guru besar ya. Kalau yang internasional saja itu untuk penambahan hukum saja ya. Itu untuk guru besar. Kalau yang eh, lektor kepala cukup Sinta 1 atau Sinta 2. Walaupun sudah punya jurnal internasional bereputasi itu lebih bagus ya. Kemudian bedanya apa sih jurnal internasional bereputasi dengan artikel jurnal internasional saja ya? Nah, cirinya adalah di Simago ya. Contoh Simago ya. Nah, di sini. Atau bisa kita cek di Sinta ya. Contoh ini Sintanya. Ini ada LSB ya. Nah, ini Q-nya sudah 4 ya. Jadi ini sudah bereputasi ya. Kalau yang belum bereputasi eh, bisa dicek
Nah, contoh ini ya. Contoh di sini yang belum bereputasi adalah, nah ini, yang non Q ya ini, yang belum ada Q-nya itu eh, belum bereputasi. Ya. Jadi intinya kalau di Sujimago ini belum muncul, nah berarti belum bereputasi ya. Artinya ISSN-nya atau nama jurnalnya itu belum bereputasi atau masih masuk dalam kategori jurnal Scopus internasional saja, ya. Jurnal internasional saja. Ya. Karena apa? Karena bereputasi ini acuannya adalah SJR atau Simagorengnya, ya, nilai kuartilnya, ya. Jadi kalau yang belum kuartilnya belum muncul, ya, itu berarti belum bereputasi atau masuk dalam kategori jurnal internasional, ya, seperti itu. Kemudian contoh internasional bereputasi ya, masukkan judulnya, tim penulisnya, judulnya, nama jurnal, volume, ya, terbitan berapa, tahun berapa, sampai selesai ya. Bukti cek plagiat, bukti peer review ya, proses review atau korespondensi ini juga dimasukkan. Kemudian ada dokumen khusus. Oh, ini dokumen khusus yang tadi ya, yang di atas. Nanti akan muncul di sini. Kemudian IST, ada selain IST apa? Selain ISK, input syarat khusus, ada IST, input syarat tambahan. Syarat tambahan ini apa saja? Ya, pembimbing disertasi, ketua IWA penelitian, penguji, ya, reviewer, ya, ketua penulis buku, ya, kemudian ketua panitia seminar internasional, guest profesor, ya, dosen tamu, tenaga ahli, ya, pada lembaga nasional dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada IDP, ya, dokumen pendukung. Contoh di sini link opini di medsos, media massa, ya, media sosial, media massa, ya. Bukti implementasi karya Tridharma, buku yang pernah ditulis. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Bukti pelaporan, dokumen hasil uji kemiripan artikel syarat khususnya diupload ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak dokumen pendukung ya, jenisnya ya, banyak ya. Bukti materi ajar sesuai, bukti menggunakan media pembelajaran yang sesuai ya. Ada bukti sertifikat haki ya juga. Haki ini bisa dari makalah, jurnal, buku ya, atau karya lainnya yang dihakikan itu dimasukkan. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Kemudian setelah itu nanti otomatis jika sudah selesai semua, tinggal upload ya di situ. Apa? Tinggal submit atau klik ajukan ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Selamat mengajukan bagi para dosen ya yang berminat untuk mengajukan usulan ke jenjang lektor kepala maupun guru besar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe ya channel ini.